Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 hari ini. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU harus mengesahkan hasil rekapitulasi paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara, yakni tanggal 20 Maret 2024. Untuk mendalami hasil rekapitulasi pemilu, pemirsa, sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber. Ada 2 orang narasumber lebih tepatnya, yaitu ada Direktur LSI Deni JA, yaitu ada Mas Adrian Sopa. Selamat sore Mas Adrian, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Bang M. Kodari. Selamat sore Bang Kodari, Bang Adrian. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, pertama saya ke Bang Adrian Sopa terlebih dahulu. Kalau kita lihat, apakah kira-kira nanti 2 provinsi ini lagi tampaknya akan justru mempertebal kemenangan dari pasangan nomor urut 2? Ya, pertama memang kita patut berbahagia karena apa yang diprediksi oleh berbagai lembaga melakukan hitung cepat itu ternyata juga membuahkan hasil yang pas ya. Sehingga dalam arti ini bahwa tidak ada terjadi hal yang membingungkan masyarakat. Ternyata apa yang diprediksi oleh lembaga-lembaga survei termasuk LSI Deni JA itu memperlihatkan hasilnya yang ada sekarang. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan hasil quick count yang kita lakukan 14 Februari yang lalu, itu ternyata hasilnya kan nggak beda-beda jauh. Kita misalnya memprediksi untuk Pak Prabowo di angka 58, sekian persen. Dan ini pun sekarang meskipun misalnya belum 100%, itu ternyata sudah bisa menggambarkan di angka 58 termasuk juga untuk pasangan nomor 1 kemudian juga untuk pasangan nomor 3. Padahal kalau misalnya kita amati, kita melakukan quick count ini hanya dengan 2.000 sampel TPS yang kita ambil. Tentu sampelnya bukan TPS-nya tetapi jumlah pemilih yang ada di TPS itu. Sehingga kalau misalnya kita tanya berapa banyak respondennya, berarti sekitar 60 ribuan lebih bahkan kan. Karena memang kita kali dari jumlah TPS yang ada. Nah, dari hasil yang ada ini memang memperlihatkan bahwa berkesesuaian atau presisi apa yang diperlihatkan oleh berbagai lembaga survei termasuk LSI Deni JA. Jadi ini merupakan sebuah kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau dulu misalnya ilmu pengetahuan yang eksakta saja yang baru bisa memprediksi, sekarang ternyata ilmu sosial juga sudah masuk ke sana, sudah memprediksi apa yang akan terjadi ke depan kira-kira seperti apa dan seterusnya. Padahal tadi kita sampaikan bahwa ini dengan menggunakan 2.000 sehingga saya seringkali mempertanyakan kepada orang-orang yang masih meragukan quick count. Ini quick count hanya dengan 2.000 apa bisa menggambarkan ini menjadi bukti-bukti tambahan dibandingkan dengan bukti-bukti yang sebelumnya sudah terjadi. Kita misalnya 2009 sudah melakukan, 2014, 2019 dan terakhir adalah yang sekarang. Nah, mengenai 2 lagi provinsi yang belum masuk katakanlah tadi rekapitulasi, saya meyakini bahwa tidak akan membanyak merubah situasi yang ada karena kalau misalnya kita secara presentasi kan tidak terlalu banyak juga 2 provinsi ini. Tetapi sebagai hitungan manual kita perlu 100%, tentu kita harus tunggu sampai dengan batas waktu yang kita sepakati bahwa di hari ini sampai dengan nanti 2359 mungkin ya. Tapi saya yakin sebelum itu sudah bisa diumumkan hasil yang kita tunggu-tunggu bersama. Ini bukan hanya ditunggu oleh pasangan calon tapi juga seluruh rakyat Indonesia karena kita pun sebagai lembaga survei tidak berhak untuk menentukan siapa pemenangnya. KPU lah yang menentukan kira-kira siapa yang paling memang unggul di antara semua ini. Dengan catatan kalau tidak ada perselisihan begitu ya Bang Adrian? Iya, betul. Nah, kalau dari Bang Kodari ada catatan-catatan apa selama perhitungan rekapitulasi suara ini mulai dari kita quick count-nya ketika baru saja selesai pemilu sampai dengan di hari ke-35 ini? Ya. Pertama kalau bicara quick count, alhamdulillah berbagai lembaga yang menyelenggarakan quick count itu hasilnya seragam ya, artinya tidak ada perbedaan yang luar biasa, signifikan, dramatis di antara lembaga-lembaga yang menyelenggarakan quick count. Dan menurut saya dari situ kita sudah bisa membaca sebetulnya mengenai pemenang dari Pilpres 2024 ini. Yang kedua, memang ada dinamika untuk Sirekap ya. Dan akhirnya Sirekap itu berhenti pada angka berapa? 82% kalau tidak salah. Tetapi di angka Sirekap pun juga sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hasil quick count dan saya lihat juga nanti nggak berbeda jauh dengan hasil hitung manual di mana pasangan 02 itu posisinya unggul jauh dibandingkan dengan 01 dan 03. Ya. Nah kemudian kalau buat saya lepas dari kita kumpul pada hari ini tanggal 20 rencananya penetapan resmi dari KPU, sesungguhnya dari yang sudah diketok palu berbagai provinsi, kita kan sudah melihat bagaimana pola keunggulan ini memang lagi-lagi mengkonfirmasi hasil quick count dan hasil Sirekap, sehingga sisa 2 provinsi ini sebetulnya tidak
tidak akan mengubah banyak karena pertama ini 2 provinsi dengan jumlah penduduk tidak terlalu besar. Yang kedua juga kita lihat bahwa di 2 provinsi ini pun sebetulnya kelihatannya ya Prabowo dan Gibran itu unggul. Yang jelas dari Provinsi Papua Pegunungan ini udah confirm ya. Prabowo Gibran 838.000, Anies Muhaimin nomor 2 284.000 dan Ganjar Mahfud posisi ketiga 175.000 gitu. Jadi ya saya kira semuanya mengerucut kepada satu titik yang sama. Mungkin saya bisa tambahkan bahwa ada hitungan dari kalangan masyarakat sipil yang namanya Kawal Pemilu, dan Kawal Pemilu ini sudah yang ketiga kalinya 2014-2019 memang tidak sampai 100% waktu kemarin di stop. Kalau tidak salah di angka 80-an% juga, tapi polanya lagi-lagi mirip bahwa yang unggul adalah Prabowo Gibran. Tinggal kita nanti lihat hasil manual, rekap berjenjang manual yang akan diketok palu pada hari ini, yang memang menurut undang-undang sebagai dasar ya resminya untuk mengambil mengumumkan keputusan pemenang. Dan ini kita belum bicara mengenai Mahkamah Konstitusi dan yang lain-lain, karena itu sebetulnya bab yang terpisah ya. Ini adalah penetapan oleh KPU. Jadi ada kalaupun misalnya nanti ada penolakan dan seterusnya, nanti ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi baru bisa dilakukan kalau pengumumannya secara resmi 100% sudah dilakukan oleh KPU. Jadi ya kita sekarang berada pada puncak politik yang kedua setelah tanggal 14 Februari itu coblosan. Hari ini akan kita kita akan melihat hasil yang resmi begitu. Dan mungkin saja kalau misalnya ada pidato kemenangan segala macam dan seterusnya, ya barangkali ini harusnya ya inilah yang notabene nggak bisa dibantah sebetulnya. Kalau quick count kan mungkin masih ada yang mengatakan itu kan baru quick count gitu, jangan tergesa-gesa. Walaupun ironinya yang mengatakan begitu sebetulnya di masa lalu juga sudah menerima hasil quick count ketika bertarung pada level yang berbeda atau kesempatan yang berbeda. Di luar itu barangkali saya mau tambahkan juga ucapan selamat ya dari negara-negara sahabat ya, dari Malaysia, Filipina, Australia, Singapura yang negara tetangga Indonesia, kemudian negara-negara besar seperti Cina, Rusia, kemudian Turki ya, dan kemarin juga dari Amerika Serikat. Hemat saya itu suatu pengakuan sesungguhnya bahwa hasil pemilu ini sudah ketahuan lah, udah jelas lah, baik dari segi pemenang maupun ini yang saya mau garis bawahi dari segi proses. Nah, ini kan dalam rentang waktu dari tanggal 14 Februari sampai dengan sekarang itu ada dinamika wacana kecurangan, proses yang dianggap tidak demokratis dan seterusnya. Nah, memang apa-apa yang dilakukan ini sebetulnya tidak akan bisa mengubah hasil kalau menurut saya ya, apalagi kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Makanya kemudian muncul wacana hak angket. Ya, hak angket pun sebetulnya tidak bisa mengubah hasil juga. Tetapi menurut saya negara-negara sahabat itu tidak akan memberikan ucapan selamat semata-mata hanya dari hasil, tetapi juga dari segi proses. Jadi menurut saya sih negara-negara tetangga kita ini ya prosesnya maksudnya secara teknisnya atau secara tingkat yang secara apapun, intinya proses ini kan teman-teman. Proses apa yang paling harus sangat diapresiasi Bang kalau kita berkaca dalam pemilu-pemilu sebelumnya di kali ini? Kan pihak-pihak misalnya tertentu ya di luar sana kan mengatakan oke, dari segi hasil ini menang, tetapi dari segi prosesnya tidak legitimate, tidak fair, banyak pelanggaran atau banyak kecurangan. Hemat saya negara-negara tetangga itu tidak akan memberikan ucapan selamat kalau memang prosesnya ini sendiri juga tidak bisa diterima gitu. Ya saya tambahkan dengan kawal pemilu. Kenapa saya agak sering menyebut soal kawal pemilu? Karena ini kalangan masyarakat sipil yang sering dikutip oleh katakanlah 03 misalnya begitu atau 01. Masyarakat sipil menyatakan ini ada masalah, banyak kecurangan dan seterusnya. Tetapi ada juga masyarakat sipil yang bekerjanya sistematis, tidak sekedar omon-omon ya. Kawal pemilu ini saya lihat adalah inisiatif paling sistematis loh dari masyarakat sipil kalau bicara penghitungan, karena mereka membuat sebuah sistem gitu, katakanlah Sirekap versi masyarakat sipil, lalu mereka mencari mengundang agar masyarakat mengirimkan formulir C1 hasil, dan ya ternyata hasilnya kan sama, dan mereka mengatakan bahwa
tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kalau tidak ada pelanggaran yang bersifat TSM, maka tidak bisa dikatakan adanya kecurangan yang TSM juga, dan karena itu menurut saya ini akan sah secara hasil dan juga secara proses. Akan sah secara hasil dan secara proses. Memang mungkin kalau dari segi presiden ya, capresnya tampaknya memang tidak begitu banyak sekali laporan. Tapi Bang Adrian Sopa, kalau kita lihat ini kan pemilu bukan hanya soal calon presiden dan calon wakil presiden yang bertanding saja, tapi juga ada calon wakil rakyat. Bagaimana catatan dari Bang Adrian Sopa? Iya, memang pemilu kali ini hampir sama dengan pemilu sebelumnya ya, bahwa kita tidak hanya memilih presiden tetapi juga memilih wakil rakyat. Memilih DPR RI, kemudian provinsi sampai dengan DPD di kabupaten, kota maupun juga di kabupaten ya. Dan memang terlihat bahwa secara umum ini alhamdulillah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Menggembirakan dalam artian bahwa pertama misalnya tidak ada kejadian luar biasa yang memang menjadi perhatian yang sangat besar. Kalau dulu misalnya mohon maaf ada korban jiwa dan sebagainya, tapi sekarang relatif itu tidak ada satu. Kemudian yang kedua, ini juga dua proses ini ternyata memberikan hasil yang menggembirakan kalau buat saya melihatnya ya. Jadi misalnya di satu sisi untuk presiden sendiri itu memang yang bergembira katakanlah Pak Prabowo, kemudian juga Mas Gibran-nya. Tetapi juga untuk di Pilegnya sendiri ini ternyata yang bergembira kan kalau kita lihat ini Partai Golkar misalnya. Partai Golkar karena memang dia bisa mendapatkan posisi kedua meskipun nanti secara hitung-hitungan kursi misalnya masih dihitung ya apakah beliau bisa apakah Partai Golkar bisa melewati perolehan kursi dari Partai PDIP atau tidak sebagai pemenang di suara popular vote-nya di seluruhnya itu. Tapi kita melihat bahwa memang pada akhirnya ada keterkaitan juga antara Pilpres dengan pemilihan legislatif ini. Dan ini kita menarik, kalau misalnya kenapa misalnya pada akhirnya kita bertanya kenapa Pak Prabowo menang begitu telak, orang seringkali berpikir bahwa faktor internal, mulai dari misalnya popularitas dia, kesukaan dia, kemudian juga misalnya slogan-slogan dia, tetapi jarang sekali misalnya mengaitkan bahwa juga ada faktor-faktor lain yang bergerak ke arah ke sana, yaitu partai-partai politik. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini menarik juga karena ternyata yang mendapatkan efek, katakanlah kalau misalnya kita mau mengaitkannya, kotel efek ini siapa yang paling diuntungkan dengan kontestasi ini ternyata adalah Partai Golkar dengan suara yang begitu meningkat dari 2019 ke 2024 ini. Kita ambil misalnya contoh Jawa Barat sebagai kategori yang paling besar misalnya. Di sana Golkar itu pertama kali menang terakhir itu 2004. Itu berarti 20 tahun yang lalu. Dan sekarang dia berhasil menjadi juara lagi. Padahal di Jawa Barat ini adalah daerah yang memang secara pemilih itu gonta-ganti pemenangnya. 99 misalnya kemarin kita sampaikan PDIP, 2004 ke Golkar, 2009 ke Demokrat, kemudian PDIP terakhir juga Gerindra, terakhir sekarang ke Golkar. Jadi memang ada faktor juga partai politik yang bergerak begitu masif sehingga memenangkan capres pilihan yang didukungnya ya. Terutama misalnya ketika kita bicara Jawa Barat, jangan lupa disinggung misalnya peran dari public figure yang ada. Misalnya ada Pak Ridwan Kamil. Tetapi saya meyakini bahwa bukan hanya Ridwan Kamil, tapi juga semuanya, bahkan orang di balik siapa yang memasukkan Ridwan Kamil misalnya. Karena kalau misalnya kita amati Pilgub 2018, Pak Ridwan Kamil itu bukan orang yang didorong oleh Golkar. Tapi kok bisa di akhir-akhir misalnya dia merapat ke Golkar, bahkan menjadi bagian besar dari Golkar. Saya melihat bahwa memang ada peran, katakanlah, ada peran yang menarik dari Ketua DPD Jawa Barat misalnya, Pak Aceh Hasan Sadzili misalnya, bagaimana dia berpikir untuk bisa meningkatkan suara Golkar. Sehingga pada akhirnya, oh ya ada Pak Ridwan Kamil yang menjadi magnet elektoral, dia narik itu satu misalnya. Meskipun saya yakin juga bahwa Pak Aceh itu masuk sendiri bukan hanya dia pribadi, tapi juga ada peran Pak Airlangga. Kita tahan dulu sampai di sana ya. Menarik memang kalau bicara soal Jawa Barat, pemenangnya berganti-ganti di situ. Kemudian juga ternyata Prabowo Gibran menang telak sekali di sana, jauh dari beberapa perkiraan-perkiraan para pengamat politik. Nah, nanti kita akan mencoba mendalami lebih lanjut lagi, tapi pemirsa sesaat lagi kami akan kembali ke rekan kami Alfa Tauhid yang akan mengajak kita melihat secara detail, membedah seperti apa perolehan dari hasil rekapitulasi pemilu 2024. Begitu Alfat ya? Baik, iya Tisa, tadi sempat disinggung masalah Jawa Barat, kita akan bedah juga bagaimana perolehan suara masing-masing capres-cawapres, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di sejumlah provinsi-provinsi lainnya, di 38 provinsi. Kita masih kurang 2 memang, karena kita masih menunggu hasil rekapitulasi suara untuk Papua Induk dan juga Papua Pegunungan. Usai jeda, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.